kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Bagaimana dengan kita? Kita akan terbimbing kepada jalan yang lurus. Yang kalau pada saat dengan amal ubudiyah, aktiviti kegiatan kita sehari-hari tidak terurus. Jadi ilmu yang memandu agar dengan kita mendapat atau juga terbimbing kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka bimbingan daripada ilmu kepada seseorang yang mempelajarinya itu seketika yang dengan kita sebelum dengan kita memberikan pencerahan, penjelasan, keterangan kepada orang lain dan juga memberikan panduan hidup, bahkan menjadi asbab orang banyak akan selamat dengan pelantaran ilmu yang kita miliki, itu tentu terlebih dahulu dengan diri pribadi kita. Jadi bukan dengan jumlah bilangan santri yang banyak, bukan juga dengan jolokan dan juga dengan penghargaan yang luar biasa, bukan juga dengan gelaran yang sampai 13 meter panjangnya, Bapak Profesor Al-Alamah Kiai Maulana, Bapak apa segala macam, tidak. Bukan seperti itu. Keberkatan daripada ilmu yang seketika dengan ilmu tadi itu menerangi perjalanan hidup kita yang pertama dan juga mampu untuk memberikan pencerahan dan juga memberikan penerangan kepada orang banyak. Imam, baik itu imam di masjid atau juga imam sebagai seorang kiai, sebagai seorang maulana, sebagai seorang dai, itu akan membawa diri pertama, diri mereka yang pertama, dan akan membawa umat yang kedua ila mardatil maula jalla wa'ala. Jadi yang walaupun hanya dalam beberapa orang, banyak di kalangan ulama-ulama kita dahulu, misalnya seperti dengan Imam Hasan Basri, kalau jumlah murid beliau sudah lebih daripada 7 orang beliau tinggalkan. Takut kalau riya, takut kalau sum'ah, itu mereka. Kita mungkin barangkali dari sudut itu kita tidak bisa ikut, tapi kita ada tujuan-tujuan yang lain. Semakin gede pondok pesantren kita, semakin banyak santri yang nyantri di pondok pesantren kita, semakin banyak asbab dan peluang kita mendapatkan hidayah dan juga mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Tapi tetap kita dengan prinsip wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sekali-kali kau melupakan diri pribadimu, maksudnya daripada dunia, untuk amalan akhirat. Jadi ilmu jangan cuma hanya untuk menerangi masyarakat. Justru kalau seperti itu, kita orang yang pertama yang terancam waliyadzubillah, awwalu man tusa'aru naru jahannam. Orang yang pertama yang akan dijilat oleh api neraka nanti pada hari kiamat, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Orang alim yang tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ainin la tadma' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lahu. Itu diantara daripada doa yang patut kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala. Santrinya banyak, amalannya banyak, di samping juga anwar. Sebab kenapa? Sebab di sejumlah sekian santri yang bersama kita sekarang ini masing-masing punya kebaikan, masing-masing ada potensi yang menonjol, mendujang. Masing-masing punya kelebihan yang menonjol, tujuan yang menunjang kepada kita. Maka saat ketika dengan kita tertujang daripada anwar para thalabatil ilm, masya Allah, tabarakallah, insya Allah pawar daripada bapak pengasuh, pawar daripada bapak kiai dan juga dengan pembimbing atau juga dengan para asatidz, itu semakin banyak, akan semakin bertambah dan juga akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab semakin banyak orang-orang yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk daripada kita, semakin bertambah makam dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alamatkanlah, kalau seandainya dengan kita hanya sekedar menyampaikan saja, tapi ternyata dengan kita masih belum dapat mengamalkan untuk keperluan pribadi kita sendiri, hampir tidak ada bedanya kita dengan lampu membakar, menghanguskan diri dia sendiri untuk menerangi orang ramai. Jadi kita tidak mau kalau tergolong dalam kumpulan lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terakhir, santri, saya mau santri,
Ustaz, duduk sini. Calon kiai masa depan. Ya Allah, itu saja Bang, diri saja itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan masyarakat pada kita kalau kita menyiarkan ilmu atau dakwah kepada orang lain sedangkan umur kita tidak sesuai dengan orang yang diajarkan. Demikian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Tidak ada batasan umur untuk kita menyampaikan hukum hakam atau juga untuk kita menyampaikan ilmu atau juga memberikan pencerahan dan bimbingan kepada umat dan masyarakat di mana saja kita berada. Nabi kita bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada saya walaupun sepatah ayat. Terserah umurnya masih kecilan begini. Dengar, ini cerita. Allah dilihatin sama Sayyidina Hasan dan Husain. Seorang laki-laki tua, berudunya tidak keru-keruan, berudunya tidak betul. Akhirnya dengan dua orang anak tadi itu ingin negur, takut kalau tersinggung. Enggak ditegur, itu suatu kesalahan. Tapi bagaimana cara untuk memberikan teguran kepada orang tua yang tidak tahu cara mengambil air wudhu? Jadi kata Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak, nggak ada batasan umur, usia berapa tuh nggak ada. Kata Sayyidina Hasan dan Husain kepada orang tua itu, Pak Ji, Om minta waktunya sebentar. Kami minta Om jadi hakim. Kata abang saya Hasan, katanya wudhuan dia lebih bagusan daripada wudhu saya. Kalau menurut saya wudhu saya lebih bagusan daripada wudhunya dia. Jadi kira-kira berkenan gak Om? Coba tolong dilihatin wudhu kami bersama. Wudhunya siapa yang paling bagus? Oke? Secara bergiliran. Sayyidina Hasan pun berwudhu, cuci tangan, kumur-kumur, masukin ke hidung, cuci muka 3 kali, tangan 3 kali, sapu kepala semuanya, cuci kedua belah kaki kanan dan kiri secara sempurna dengan doanya. Kemudian berikutnya juga dengan Sayyidina Husain pun juga seperti itu. Secara tidak langsung yang dengan orang tua tadi itu jadi tersinggung atau juga jadi paham. Oh, ini anak berdua bukan minta dinilai siapa yang bagusan cara wudhunya, justru memberikan pengajaran dan peringatan kepada saya wudhu sampean tadi itu tidak betul. Jadi akhirnya yang tadi mengucapkan makasih jazakumullahu khairan. Terakhir nih, ini cara isyarat, bahasa isyarat. Karena saya ceritakan itu teringat satu cerita. Cerita datang ke rumah seseorang, terus disajiin makanan. Setelah makanan disajikan, masya Allah tabarakallah, lauknya enak, masakannya pun juga enak. Gak lama kemudian makan, habis nasinya, habis juga lauk dan kuahnya. Ditunggu-tunggu, tuan rumah nggak ngasih tambahan. Repot juga kalau begitu. Jadi gimana caranya? Mau minta, malu, diam, lapar, makanannya nikmat. Bagaimana caranya supaya tuan rumah tadi itu jadi paham? Sebenarnya tuan rumah bukan nggak mau ngasih tambahan, di dapur pun juga habis. Jadi akhirnya kata si tetamu, Pak Haji numpang nanya, ini kalarnya, ini warna piring ini bagus banget. Pak Haji belinya di mana? Pak Haji, ini warna-warni piring ini bagus banget. Pak Haji belinya di mana? Terus Pak Haji masuk ke dapur, dikeluarin periuk yang di dapur. Pak Haji belinya sama belinya. Nah, Pak Haji membeli piring itu sama tempat dan waktunya pada tuh Pak Haji membeli periuk ini. Dilihatnya sama dia pun juga kosong, tidak ada isinya. Oh, pantasan nggak ada tambahnya karena memang di dapur pun juga sudah habis. Sedikit lagi, saya mau balik sekarang ini. Tapi jangan ketawa syaratnya. Oke? Jangan ketawa.
Kebiasaan hidup bujang. Karena di kamar sendirian, nyantri sendirian di kamar, malam-malam, kapan-kapan mau kentut, kentut, dut. Kapan-kapan mau kentut, dut, put. Dalam selimut, put. Dalam selimut, cium sendiri. Jangan ketawa, belum habis lagi. Jadi, setelah kawin, kebiasaan tadi itu terbawa-bawa. Sampai pada malam pertama dengan istri pun, lihatin istri samping dia tidurnya bu. Dalam beberapa jam kemudian nampak isi tidurnya bu kentutnya. Jadi kata ayah menjawab, kedua-duanya ayah nggak dengar. Jadi kata sang suami, sialan kamu, kalau nggak dengar dari mana kamu tahu 2 kali? Oh, santri ini lambat nyambungnya. Kata dia, kedua kalinya saya nggak dengar. Kedua kalinya saya nggak dengar. Jadi kata suami, sialan kamu. Kalau nggak dengar, gimana ente tahu 2 kali? Berarti dengar kedua-duanya. Tapi nyawabnya secara halus. Kedua-duanya bang saya nggak dengar. Abang jangan risau. Kedua-duanya saya nggak dengar. Jadi kata suami, sialan ente. Gimana sampai nggak dengar? Kalau tahu hitungannya 2 kali, itu berarti jelas betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau nyindirin orang seperti itu juga caranya, mengena tapi secara tidak langsung. Cukup ya. Kalau Allah takdirkan kita ketemu lagi, saya punya kitab tentang lelucon Arab. Kitab itu tersebar luas di negara Arab. Jadi semuanya cerita-cerita ya yang lebih kurangnya seperti itulah cerita. Bukan juga yang porno, tidak, tapi dia orang-orang lucu-lucu. Alam nuhlikil awwalin. Ini makmum pergi ke masjid saat pertama. Sambungan lagi ini ekstranya nih, tambahan. Makmum tadi itu masuk ke masjid saat pertama, tapi dia orang jahat, preman, tapi salatnya rajin, jamaahnya rajin. Saat pertama, imam baca Alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami membinasakan orang-orang yang berada di depan? Wah, kena aku, mundur ke belakang. Makmum tadi itu, tadinya di depan. Alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami telah membinasakan orang-orang yang pertama? Maksudnya yang dia paham saf-saf pertama, mundur ke belakang. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami sertakan dengan yang di belakang. Dia maju lagi ke depan sedikit. Akhirnya imam baca lagi, wa kadzalika naf'alu bil mujrimin. Dan begitulah yang kami lakukan kepada orang-orang mujrim. Namanya mujrim. Wah, kata dia, memang aku betul, memang aku beneran yang dimaksud oleh imam tadi itu. Akhirnya dia keluar daripada sembahyangnya. Dah kalau begini, daripada tersia-sia disiksa, dibinasakan oleh Allah, mendingan keluar daripada masjid. Itu orang Arab dahulu begitu sembahyangnya. Kenapa? Karena mereka paham dengan bacaan imam. Cukup, nanti kalau dihabiskan, nanti kan kehabisan cerita kita. Jadi cukup untuk dicatat, pulang rumah, ambil pen, catat, besok saja lah nggak apa-apa. Ini tidur, catat cerita-cerita itu. Sebab sekarang masyarakat kita pengen mau dengar atau tergiur pemuda-pemuda dengan hiburan. Jadi sebagai alternatif supaya semangat, supaya kita lebih fresh lagi, semangat lagi, ya nggak apa-apa. Nabi kita bersabda, saatun wa saat, sesaat, sewaktu-waktu kita dengan cerita-cerita seperti itu. Kalau tidak nanti kita bosan. Jadi supaya daya ingatan kita itu tetap terus. Sebab kalau masuk terus nanti akhirnya di dalam kepala tuh rebutan. Jadi saling indih-menindih juga saling geser-geser. Akhirnya terkeluar semuanya. Kasihkan yang ringan sedikit tadi itu. Jadi tenang kepala kita sehingga kita bisa mengingatnya. Jadi kekal dalam ingatan. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis dengan qul a'udzu birabbil dengan Sri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Itu doa kafaratul majlis, penghapus daripada ketawa kita yang kebahatan tadi itu kita baca sebelum kita bubar. Kita baca sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah. Amin. Hadirin wal hadirat Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Yadara, radio Diraja dan audio streaming di masa Semalanga. Demikianlah perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini dengan Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Kita berharap semoga ini bukanlah perjumpaan yang pertama, tapi insya Allah kali-kali yang lain guru kita akan kembali datang ke tempat kita memberi pencerahan-pencerahan kepada kita semua. Hanya demikian, wallahu muwaffiq ila thariq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman atas angin aja ya. Jadi dulu saya pada waktu di Mekah, Syekh Muhammad, saat ketika Syekh Muhammad Abdul Maliki, saat ketika dengan jumlah bilangan masyarakat atau juga orang ramai sebanyak kalian atau lebih lagi, beliau cuma melambaikan tangan seperti itu. Jadi sudah bersalaman semuanya untuk semuanya. Jadi cukuplah isyaratkan saja. Jadi nggak usah jejal-jejalan untuk bersalaman. Allahu Akbar. Kira maklum bah. Pil foto kan kira maklum bah. Wah, aku belum buat.